Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Adi. Saya Sony Hermanto. Ya, gua di sini tuh nyamperin dia di markas sementara ya. Sementara. Markas sementara KB Mers Jakarta Utara. Dulunya markas muasalah. Sebelumnya markas Al-Muasalah Jakarta Utara. Jadi karena di sini dia sudah pindah, tapi masih ada sisa buat kontrak, jadi ditempatin nama KB Mers Jakarta Utara untuk sementara itu. Jadi gua nyamperin Bang Sony. Sebenarnya kita pengen nge-record dari jauh-jauh hari ya. Iya, cuma gagal dulu. Iya, sebenarnya pengen nge-record sebelum Milad ya, Miladnya sebelum Jakarta Milad. Utara, KB Mers Jakarta Utara. Baru bisanya sekarang. Di sini gue pengen sharing lah kalau lu pada. Lu kan ketuanya Jakarta Utara, Iya. KB Mers ketua Jakarta Utara. Gue tuh pengen nanya, pimpinannya KB Mers Jakarta Utara, Untuk ketuanya? Kalau ketuanya Husein bin Muhammad Goften bin Syekh Abu Bakar. Beliau adalah Ketua KB Mers Jakarta Jakarta Utara. Utara. Nah, gue pengen nanyain sebenarnya Bang, awalnya kebentuk KB Mers Jakarta Utara tuh sebenarnya buat apa sih? Kalau awalnya terbentuk itu tujuannya ya sama, cuma pengen mensiarkan Majelis Rasulullah Pusat. Ya awalnya sih dari iseng, awalnya dari iseng karena dulu kan semenjak Habibana nggak ada tuh, jadi jamaah MR Utara itu udah hilang gitu. Jadi kayak niat ke Majelis Rasulullahnya nggak ada, mau aktif lagi kurang. Nah ada 4 orang di daerah Bendungan Melayu di dekat Walang Pasar Kaget itu, saya berempat tuh. Nah di situ saya berempat sering datang MR. Akhirnya salah satu orang ngajuin, udah ayo kita bentuk KB Mers saja, coba cari ini segala macam. Nah dulu bukan KB Mers dulu namanya MS, Majelis Silaturahmi. Oh, MRS, Nah, Majelis Silaturahmi. Silaturahmi dulu tuh. Udah terus maju silaturahmi, nyari dari sini ke sini. Akhirnya terkumpul 8 orang sekitar tuh. Nah, terus jalan sampai 4 bulan baru kami ngedeketin Habib Husein bin Muhammad Goften bin Syekh Abu Bakar, karena beliau adalah koordinator Korwil. Nah, Majelis Rasulullah Jakarta Utara. Deketin ke beliau, akhirnya terus silaturahmi. Akhirnya kami di situ. Awalnya kami pengen bikin jamaah Majelis Rasulullah, tapi ada yang ngajuin, "Bang, sekalian aja Abdulin tuh keluarga besar Majelis Rasulullah Jakarta Utara." Di situ terbentuknya. Awalnya kalau Jakarta Utara. Terbentuknya KB Mers Jakarta Utara tanggal berapa? Terbentuknya sendiri sebenarnya dari awal November, cuman peresmiannya dari Husein dealnya tanggal 8 Maret 2015. Oke. Itu berarti 5 tahun ya? Udah 5 tahun sebelumnya, dan itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, terus yang gue pengen tanya nih, awalnya lu ditunjuk dari jadi ketua umum? Awalnya ditunjuk sih sebenarnya nggak mau juga. Sebenarnya pakai vote nggak sih? Nggak. Maksudnya Iya, ada bener. beberapa orang yang terus udah di vote nih dia atau dia, misalkan ada 3 orang, terus ada lu di situ salah satu, terus di vote, atau emang lu langsung udah lu aja? Enggak. Kalau itu awalnya gue pribadi nggak mau jadi ketua. Nah di situ langsung tuh anak-anak, udah bang lu aja. Nah jangan gue, yang lain aja. Akhirnya anak-anak setujunya pakai arisan. Jadi arisan tuh nama ada 3 calon, namanya ditulis anak-anak tuh. Yang paling banyak itu jadi ketua. Akhirnya ya vote aja berarti. vote ya. Nah akhirnya keluar itu nama gue paling banyak. Terlalu banyak. Nah, mau nggak mau dah jalanin. Akhirnya ya awalnya dari saya nggak ngerti itu organisasi apa, perkumpulan itu apa. Akhirnya yang tadinya mau nggak mau kayak terpaksa lah gitu, saya jalanin. Ya alhamdulillah berkah dari majelis mungkin. Nah, buat lu yang misalkan ngatur individu setiap orang nih, itu lu gimana sih? Misalkan nih, ada orang yang males-malesan apa segala macam, majelis jarang, terus ada juga pasti individu yang diaturnya tuh susah. Nah, lu tuh ada nggak sih buat mungkin temen-temen gua yang nonton, mungkin yang dia ada di posisi lu pengen organisasi atau segala macam untuk ngatur-ngatur orang yang gitu, menurut lu kayak gimana? Ya sebenarnya sih kalau saya pribadi nggak pantas buat ngatur-ngatur, cuma karena jabatan mungkin ya, jabatan jadi kayak maksa gitu. Sebenarnya sih kalau ngatur itu kita jangan sekedar mau ngatur, harusnya kita bisa diatur sama mereka. Jadi seimbang, jadi jangan cuma merintah orang tapi kita nggak mau diperintah. Di sini ya alhamdulillah sih belajar lah, namanya perjuangan, pasang surutnya masih ada. Kadang semangat, kadang turun, kadang tidur, kadang kagak. Ya itulah semangat seseorang ya kan. Di sini kalau saya pribadi buat ngatur anak-anak, saya lihat sikonya dulu. Anak ini maunya ditegesin, dilembutin, apa dikasarin. Kan macam-macam tuh. Nah sama di sini jika di Jakarta Utara itu macam-macam dah. Ada yang dikasarin, ya kasarin bukan main tabok,
ya kayak pecutan lah, pecutan Iya. kata-kata. Ada juga yang pakai kata-kata lembut, dia udah ngerti. Itu tuh beresin ini tempat, nah itu udah ngerti. Iya. Kadang harus marah-marah dulu. Lu ngerti gak sih suruh beres-beres? Oh iya bang, beres-beres. Baru beres-beres. Beres. Jadi Ah. ya tergantung sikon anak-anaknya. Iya. Cuman yang paling saya takutin cuma satu, yang mudah baper. Oh iya. Nah, iya buat orang-orang yang sering pergi-pergian, misalkan udah lu bentak nih, lu ngomelin apa segala macem buat ngeberes-beres apa segala macem kayak tadi lah. Terus dia besoknya nggak datang lagi. Nah, saya datangin ke rumahnya. Serius, lu datengin? Iya, serius, saya datang ke rumahnya. Kalau nggak datang minimal saya ngabarin kenapa, ada yang salah sama pengaturan saya atau gimana. Alhamdulillah sih dari kami Jakarta Utara itu fan-fan aja, terima asal itu pahit bang, saya terima aja toh. Abang merintah, abang ngatur itu buat kebaikan anak-anak ya alhamdulillah sih. Walaupun agak-agak sedikit susah, mereka sedikit-sedikit udah mulai ngerti sama tugas, sama amanah gitu. Buat Habib Hussein sendiri, nah lu kan jatuhnya deket sama beliau kan. Nah untuk Habib Hussein sendiri untuk ngasih arahan ke anak-anak atau ngasih nasihat ke anak-anak itu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi, Habib Hussein itu bukan sekedar guru, malah saya pribadi tuh beliau kayak teman curhat. Bahkan Habib pernah marah tuh sama saya pribadi. Soalnya jangan cuman ngasih enaknya doang ke saya, kata Habib Hussein. Cuman saya pribadi selagi Enaknya maksudnya dalam arti apa? enaknya tuh jangan cuman ngasih kayak saya kata acara tinggal cuma jadi gitu. Habib Hussein tinggal maunya Habib Hussein tuh kesusahan di KMRS itu apa. Nah, jadinya Habib Hussein pengen tahu juga. Cuman dari anak-anak sama saya pribadi juga pengennya udah sekedar Habib Hussein datang, tinggal datang, pulang tinggal pulang. Ya namanya guru, masa hidup kita harus beliau harus ngepel, terus kan nggak mungkin. Kita juga harus punya adab. Cuman di sini Habib Hussein pernah tuh ngebentak saya, marah saya. Ini kamu acara udah tinggal terima jadi, kapan mau ngajak saya kayak ngurus perizinan, ngurus ini itu. Ya alhamdulillah sih, kalau menurut saya Habib Hussein tuh bukan sekedar guru. Beliau juga kalau merintah juga ngeliat sikon. Kalau emang kata Habib Hussein, coba jalanin, tapi jangan dipaksa ya anak-anak. Kalau emang anak udah capek, udah biarin aja nggak apa-apa. Jadi kita kalau menurut saya pribadi tuh Habib Hussein melebihi sekedar dari guru, kata saya pribadi. Mantapnya Habib Hussein di situ. Mantapnya Habib Hussein di situ. Jadi dia nggak cuman ya udah gue datang terima beres, tapi dia tuh sebenarnya pengen langsung terjun ke situ. Cuman emang elunya sama anak-anak yang adab sama guru lah. Ya biar langsung ya udah guru datang udah enaknya aja gitu. Oke, paham. Nah, lu sebenarnya ada keresahan nggak di KBMRS Jakarta Utara nih dari segi apapun? Ada pasti. Apa? Namanya juga ketua ya kan. Pasti di antara semua ketua KBMRS itu pasti punya keluhan, punya rasa keresahan lah. Kalau saya pribadi di sini tuh keresahannya cuman ya gitulah. Nah, kadang tuh kita di sini lembut, salah. Kita pakai kasar dibilang galak, segala macam. Kita tegas dibilang galak. Terus kita diemin, dibilang kita baperan, jadi serba salah gitu. Nah kalau saya pribadi nyikapinya anak-anak begini ya biasa. Kalau menurut saya ketua itu sama kayak bapak gitu, sama kayak orang tua. Jadi kita harus ngelayan anak-anak ini sama kayak anak kandung sendiri gitu. Ya menurut saya pribadi keresahan saya itu pengennya saya gitu anak-anak nggak harus nunggu perintah dari saya. Inisiatif diri untuk gerak sendiri. Kepeduliannya ditingkatin. Toh anak-anak juga nggak udah, menurut saya pribadi sih udah paham lebih dari saya yang pahami gitu. Toh ini majelis buat mereka juga, pahalanya ngalir ke mereka, bukan ke saya pribadi kan. Kan semuanya kembali pada niatnya, kembali pada perjuangan diri sendiri di sini. Menurut saya keresahan saya itu doang. Cuman kalau boleh berbagi sih, menurut saya coba deh sebagai kita nih sebagai ketua, kalau saya pribadi dulu sama orang tua dibilang suatu saat Sony kalau jadi pemimpin udah pasti namanya pria cowok kan pasti jadi pemimpin kan. Minimalnya kita memimpin keluarga. Orang tua dulu saya bilang, bapak bilang Sony suatu saat pasti jadi pemimpin. Cuman bapak ngasih saran sama Sony, jangan jadi pemimpin yang cuman mau diperintah. Nah gitu, jadi jangan cuman ngasih perintah doang. Sekali-kali Sony minta diperintah sama anak buah, minta diperintah sama anggota. Jadi kita sebagai ketua tuh jangan egois. Jangan ngedepan, wah gua ketua nih, wah saya ketua nih, saya ini, saya harus dihormatin, saya harus begini, nggak boleh. Berarti kata lu berdiri di atas panggung, cuman lu ngeliatin doang, nggak turun langsung ke bawah. Jadi kalau saya gitu, cobalah jadi ketua, pahamilah anak buah kita, anggota-anggota kita ini, sekali-kali kita dengerin keluhan mereka. Pasti mereka ada keluhan ke kita, udah pasti. Tahu saya berapa kali saya ada kunjungan, saya ada evaluasi, itu banyak. Bang, itu kurang begini bang, abang kurang begini. Ya alhamdulillah dari situnya tuh saya ngaca, ternyata yang saya kira saya udah sempurna gitu, saya udah baik, udah mantep lah pelayanan saya.
ternyata masih ada kekurangannya. Dan dari situ kita belajar lagi buat yang nggak sempurna jadi sempurna, yang kurang baik jadi baik banget itu. Menurut saya cobalah jadi ketua yang jangan cuma perintah doang, sekali-kali minta diperintah ke anggota gitu doang kalau dari saya pribadi. Nah, ada nggak saran-saran lu buat KBMRS Jakarta Utara nih, khususnya dari anggota-anggotanya, dari kru-krunya atau segala macam? Kan ini pasti nih nanti yang nonton juga kan orang-orang KBMRS manapun yang lu nonton ini, dan juga khususnya buat anak-anak KBMRS Jakarta Utara. Dan ketua lu nih barusan ngomong dan lu harus dengerin. Nih bukan sebenarnya gue bikin video ini bukan cuman terkhusus atau terkotak-kotak untuk KBMRS atau segala macam, tapi gue bikin podcast ini untuk ngasih tahu ke lu pada kalau organisasi tuh ya kayak gini. Dia sebagai ketua ya tanggung jawabnya kayak gini, dan di lapangan pun yang dilakukan pun ya kayak gini, kayak gitu maksud gue. Anak-anak, buat semua pengurus elemen dan juga anggota Jamaah Jakarta Utara, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang, tetaplah semangat. Kita di sini baru 5 tahun. Ya. Baru kita baru melangkah. Silakan kita baru melangkah. Cuman jangan lupa kita di sini cuman makmum. Kita punya imam, Majelis Rasulullah Pusat. Jadi jangan kita di sini menjadi komando. Kita ikuti komando MR Pusat. Apa yang mereka perintah, apa yang mereka minta ke kita, udah kewajiban kita buat ngasih ke mereka. Karena kenapa? Karena adanya KBMRS itu karena keberkahan Majelis Rasulullah Pusat. Nggak ada MR Pusat, kita nggak bakalan ada. Karena kita lahir dari Majelis Rasulullah, udah kewajiban kita harus untuk Majelis Rasulullah. Untuk anak-anak sekalian, untuk kamu Jakarta Utara, semangat terus, juang terus. Biasa kita kadang dipandang sebelah mata, kita dicaci, kita difitnah. Anggap itu makanan sehari-hari kita untuk lebih kuat ke depannya. Buat KBMRS 313, saran dari saya, semoga istiqomah dan siap selalu. Semangat! KBMRS dimanapun berada, dalam perkumpulan KBMRS kita itu semua keluarga. Jadi jangan ada yang saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan. Tujuan kita hanya satu, mensiarkan hadis Rasulullah SAW di wilayah kita masing-masing. Untuk KBMRS 313, semoga kalian tetap istiqomah maupun di mana saja acara Majelis Rasulullah berlangsung, kalian hadir seperti apa yang dikatakan Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawah. Tetap semangat, jangan pernah loyo, tetap semangat, istiqomah selalu. Untuk kalian di KBMRS luaran sana yang selalu istiqomah, tetap semangat pokoknya intinya, dan selalu ingat pesan-pesannya Habibana, dan selalu tetap istiqomah dan selalu semangat. Salam dari kami KBMRS 313 Jakarta Utara. Untuk teman-teman seperjuangan KBMRS dimanapun yang berada, kami di sini cuma ingin menitip pesan semua KBMRS semoga selalu istiqomah dalam memperjuangkan dakwah Sayyidina Muhammad dan mewujudkan impian Habibana Munzir bin Fuad bin Al-Musawah menjadikan Jakarta kota Sayyidina Muhammad. Teruskan dakwah Sayyidina Muhammad dalam hal apapun. Intinya tetap semangat 313, semangat sampai mampus. Untuk seluruh KBMRS, tetap semangat, tetap istiqomah, terus perjuangkan dakwah Majelis Rasulullah di wilayah masing-masing agar dakwah Majelis Rasulullah ini tetap pada seperti zamannya Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawah, tetap besar agar dakwah Majelis Rasulullah SAW bisa menyebar ke seluruh Indonesia, dan khususnya buat KBMRS 313 Jakarta Utara agar lebih kompak lagi, lebih semangat lagi untuk menyiarkan Majelis Rasulullah SAW di Jakarta Utara ini agar dapat menjadikan Jakarta kota Sayyidina Muhammad. Semangat terus dalam istiqomahnya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari podcast gue kali ini. Ada saran atau masukan yang membangun untuk konten gue, lu tulis aja di komen, terus atau bisa DM gue di Instagram, atau bisa DM di Instagramnya Bang Sony, nanti gue taruh di deskripsi. Apapun yang lo lakukan saat ini, berproseslah cara pelan-pelan. Kayak channel gue, si Pejalan Pelan. Gacor! Semangat terus! Mantap! Gacor!